Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat offline maupun online rahimakumullah, kita lanjut pembahasan tentang dibai. Alhamdulillah sebentar lagi memperingati Maulid. Kita bahas secara terperinci, insyaallah mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam pemahaman. Dibuka halaman 16, kalau sama halamannya. Ada yang halaman 5. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawil ghalib al-walid talib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah al-qawi, yang kuat. Kuat tanpa ada tanding. Siapa yang berani sama Allah? Yang bisa merusak hukumnya Allah, yang bisa merubah nasib seseorang. Saya yakin, hakul yakin, tak ada yang mampu. Contoh kecil. Kamu kalau tidur bisa memastikan kamu bermimpi? Enggak mungkin bisa. Allah yang ngasih. Kalau kamu punya penyakit stroke, apakah bisa menggerakkan badanmu? Itu bukti bahwa kita itu lemah. Allah itu maha kuat. Al-Ghalibi, yang mengalahkan segala-galanya. Al-Wali, yang menguasai. At-Talibi, yang menuntut setiap makhluk. Jadi yang berhak menuntut adalah Allah. Al-Ba'isi, yang membangkitkan dari alam kubur. Kita diciptakan dari tanah, akan dimasukkan ke dalam tanah, dan akan dikeluarkan dari tanah. Dan pengeluaran ini namanya Yaumul Ba'as. Kita dibangkitkan seperti ini, tapi dalam keadaan telanjang. Apakah kita lihat di samping kita? Enggak, kita mikirin diri kita udah susah. Nafsi. Apalagi mikirin orang lain. Al-Warisi, yang mewarisi segala-galanya. Ya miliknya Allah kok. Sebenarnya kata mewarisi itu enggak ada. Ini hanya sebagai simbol saja. Yang miliknya Allah, mau dibuat apa ya terserah Allah. Saya punya kelereng, mau saya lempar, mau saya buang, mau saya mainin, ya terserah saya, punya saya. Apakah orang marah? Punya saya kok marah. Al-Manihi, yang memberikan anugerah, menghilangkan sifat kewalian. Alimil Kaini, yang mengetahui sesuatu keadaan kain. Wal Ba'ini, sesuatu yang nyata. Wazaili, sesuatu yang sirna. Wadzahibi, dan sesuatu yang binasa. Allah tahu segala-galanya. Jadi Allah tahu segala-galanya. Enggak ada yang sampai Allah itu tertidur, Allah lupa, atau tidak tahu sedikit pun tuh. Allah pasti tahu. Yusabbihul afilu wal ma'ilu wat tali wal gharib. Semuanya membaca tasbih. Al-fa'ilu, sesuatu yang tenggelam. Wal ma'ilu, sesuatu yang ditundukkan. Wat tali'u, sesuatu yang terbit. Wal gharibu, sesuatu yang tenggelam. Itu Allah lihat. Dan Allah sudah memprediksikan. Bukan memprediksikan, memang yang ngatur Allah kok. Wa yuwahhidun natiqu was-samitu wal jamidu wad-daib. Semuanya mengesahkan Allah. Allah itu esa, pencipta itu satu. Nanti kata dua, apakah enggak ribut? Keinginan Tuhan A ingin ini, ketuhanan B ingin seperti itu. Kelahi, Tuhan sama Tuhan kelahi. Yang menang siapa? Tetap Tuhan itu esa. Dan semuanya mengesahkan Allah. An-natiqu, makhluk yang berbicara, manusia, hewan. Wat somitu, dan makhluk yang terdiam, batu.
tumbuhan dan segalanya. Wal jamidu, ya sesuatu yang keras, yang tadi kami contohkan batu. Wal ghoribu, dan sesuatu yang wadzaibu, sesuatu yang cair. Semuanya mengesahkan Allah. Semuanya membaca tasbih. Hanya kita walakin la tafqahuna tasbihahum. Kita enggak tahu tasbih mereka, pengesahan mereka. Ingat, yadribu bi adli sakin waskunu bi fadlihi darib. Dengan keadilannya Allah, sesuatu yang terdiam bisa bergerak. Waskunu bi fadlihi darib, sesuatu yang gerak bisa terdiam. Bukan karena kita bergerak seperti ini, bukan karena kita dikendalikan oleh Allah. Kita dikasih kesehatan ini juga Allah. Buktinya kalau ditanya kamu mau sakit, kan nggak mau. Tapi kok tetap sakit? Siapa yang nakdirin? Allah. Orang kadang-kadang ya ingin ke kanan, tapi digerakkan ke kiri, jadinya ke kiri. Semuanya Allah, tapi kita wajib ikhtiar. Sebagai bentuk memang kita itu makhluk yang memang didesain dan kita harus menjalankan desainan Allah. Programming Allah itu harus kita laksanakan. La ilaha illallahu hakimun azhar badi'a hikami wal ajaib. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Hakimun, yang memberikan hukum, yang bijaksana. Azharu badi hakami wal ajaib, yang memperlihatkan indahnya hikmah dan penciptaan yang sangat ajaib, sangat mengheran-herankan. Contoh kecil, Allah menciptakan nyamuk, lalat, nyamuk benda yang kecil, hewan kecil, punya virusnya lebih kecil daripada nyamuk tersebut. Orang meniru ciptaan Allah, hakul yakin gak mampu. Ada yang lebih kecil lagi, namanya adalah bakteri. Bagaimana Allah menciptakannya? Saluran uratnya, darahnya, pembuluh darah, jantungnya, itu lebih aneh lagi. Allah mampu. Dan ada yang menurut saya juga ajaib. Fitartibi tarkibi hadil qawalib, di dalam mensusun penciptaan manusia ini. Khalaqa mukhan, Allah ciptakan otak. Otak itu memuat memori, data-data yang luar biasa. Ini tidak akan penuh. Ini sesuatu yang ajaib, sesuatu yang aneh. Ilmu masuk di sini semuanya. Kata Allah, laukan al bahru midatan li kalimati rabbi, ada kata ilmunya Allah ditulis dengan lautan, tinta lautan. Laukan al bahru midatan li kalimati rabbi la nafidal bahru, dan itu bisa termuat di dalam pikiran kita. Ada otak kanan, ada otak kiri, tersimpan di dalam otak kanan kita. Masya Allah. Allah ciptakan mukhan wa azman, tulang, supaya kita kuat. Tambah gagah. Andai kata gak ada tulang bagaimana? Wa adudan, dan bahu, lengan bahu nih, ini setara nih. Coba ukur kanan sama kiri. Apa kita pernah pesan sama Allah, ya Allah saya ciptakan tapi sama ya? Enggak. Allah berikan gratis. Wa urukon, dan urat-urat. Walahman, daging. Wajil dan kulit. Wasya'ron, dan rambut. Binatfi mu'talifin mutarakib, dengan susunan yang begitu rapi. Dah, kamu gak usah mikir-mikir yang lain lah. Mikir dirimu sendiri, kamu akan terheran-heran kok. Itu ciptaan Allah, salah satunya. Belum ciptaan yang lain, angkasa raya. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Karimun, yang maha mulia. Basati khalqi bisata karami wal mawahib, yang selalu menggelar, memaparkan makhluknya dengan kemuliaan dan pemberiannya. Allah selalu mencurahkan kenikmatan. Kita sadar enggak ya dikasih kenikmatan? Kita sadar itu kalau sakit baru terasa kenikmatannya.
Contoh, pilek itu akan sadar sakitnya ketika sudah merasakan. Tapi sebelum pilek biasa-biasa aja. Masya Allah. Ini contoh kecil ya. Allah selalu memberikan kemuliaan-kemuliaan, nikmat-nikmat. Bahkan Allah selalu mengutus para malaikat. Yang zilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya, turunlah utusannya Allah di setiap malam ila sama'id dunya, langit dunia. Ini maksudnya malaikatnya Allah ya. Walaupun di sini Allah turun di setiap malam di langit dunia, memberikan warning, memberikan tawaran, hal wa yunadi, dan memanggil, hal min mustaghfirin, mau minta ampun, mustaghfir. Siapa yang minta ampun, Allah ampuni. Di dalam hadits qudsi kan dijelaskan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kamu itu salah di pagi dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba, dan saya itu zat yang memberikan ampun segala dosa-dosamu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kamu minta ampun, saya ampuni. Tapi ingat, jangan disengaja ya kesalahan tersebut. Karena manusia itu pasti punya salah. Tapi diminimalisir ya. Minimalisir supaya kesalahan itu tidak kelihatan. Nggak disengaja maksudnya. Allah ampuni. Kamu punya dosa, nggak usah disesalin dosa tersebut. Boleh kalau kita disesalin supaya tidak terulang dan kita lebih baik lagi. Kalau kamu sesalin sehingga kamu nggak mau makan, nggak mau minum, kamu hanya tambah loyo, itu yang nggak diperbolehkan. Setan itu. Selanjutnya, tawaran Allah nih. Hal min ta'ibin. Ini malam nih. Gunakan untuk tahajud. Mendekatkan diri kepada Allah. Hal min ta'ibin, apakah ada orang yang mau taubat? Allah terima taubatnya. Hal min talibin hajatin, apakah ada orang yang punya hajat minta kepadaku? Fa'uni lakul matalib. Kami berikan hajat-hajatnya. Matalib. Kami berikan. Masya Allah. Begitu indahnya Islam ini. Keyakinan kita harus kuat ya. Selanjutnya, fala ra'aital khuddama qiyaman ala aqdami. Kalau kamu melihat hamba yang berdiri tegak atas kakinya, al-aqdami, waqad jadu, dan mereka mengalirkan bidumu'i dengan air mata, as-sawakibi, dengan bercucuran, maksudnya menyesali perbuatan-perbuatan dosa. Teringat terus sebagai bahan evaluasi, muhasabah diri, saya pernah ngelakuin ini, mengelakuin itu, jangan sampai terulang kembali. Bagus. Wal qauma baina nadi wa taib, dan kaum di antara penyesalan dan taubat. Ayo, taubat itu kembali kepada Allah. Tabayatubu taubatan. Wa abiki minad dunubi, lari dari dosa. Jangan dicari, dosa itu akan kita rasakan, pasti kita lakukan, tapi jangan dicari dan jangan disengaja. Larilah sejauh mungkin dari dosa. Ilaihi harib. Fala yazaluna fil istighfari, para waliyun min auliya ilah selalu membaca istighfar, bukan karena dia dosa, karena dia butuh dengan Allah. Hatta yakufan nahar, sehingga berulang kali baca istighfar. Duyal goyahib, dengan hinanya kegelapan. Ya, kita butuh Allah. Allah nggak butuh kita. Ibadah kita karena kita butuh Allah. Sebenarnya su'ul adab kalau kita minta pahala ya. Kita diberikan sehat kayak gini gratis kok. Allah nggak nuntut ya. Kita ibadah itu ya karena kita butuh. Yang ingin masuk surga siapa sih sebenarnya? Kita kan. Yang ingin dihindarkan dari neraka siapa? Kita kan. Apakah Allah menjadi tambah besar? Oh, Allah udah besar kok. Apakah derajatnya Allah tambah tinggi? Allah udah tinggi. Faya'uduna faqad fazu bil matlub. Kalau kita menyesali perbuatan dosa untuk berbuat baik setelah itu, maka dia akan kembali waqad fazu, mendapatkan keberuntungan bil matlub, sesuatu yang dicari.
Wa adraku ridhal mahbub, dan akan menemukan ridhonya yang dikasihi Allah. Allah akan ridho kepada kita. Dakwah ini juga mudah-mudahan ini nanti sampai khatam insyaallah. Walam yaqut ahad minal qaumi wa khaib, dan tidak akan menemukan dalam keadaan rugi. Ketemu sama Allah insyaallah termasuk wujuhu yaumaidin nadhirah, mukanya berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, lihat dannya Allah. Dan itu kenikmatan yang tertinggi daripada surga. Ya Allah. Bila hijabin, tanpa terhalang. Ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fasubhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha luhur Allah. Mim malakin, dari malaikat. Aujadan nurin nabi, yang menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla ayakhluqa Adam, sebelum penciptaan Nabi Adam. Ada yang mengatakan di dalam, nanti kita akan bahas, yaitu bi alfi amin yusabbihullah, selisih bi alfi amin 2000 tahun penciptaan Nabi Adam. Ada yang mengatakan alam semesta ini itu diciptakan setelah nur Nabi Muhammad SAW selisih 2000 tahun. Memang Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, tapi penciptaan awal. Ya, karena penyempurna, nggak mungkin penyempurna itu datang di awal. Evaluasi di awal apa di akhir? Di akhir kan? Nggak mungkin evaluasi, sahabat. Evaluasi itu di akhir. Karena kita semakin hari harus semakin banyak wawasan, semakin dewasa. Jangan seperti anak kecil terus. Sifat anak kecil itu saling menyalahkan, suka menuduh, tidak bisa memahami tentang keadaan. Itu sifat anak kecil. Ingin menangnya sendiri, mau dimengerti tak mau mengerti. Masya Allah. Ya. Qabla ayakhluqa Adam minat tinil lazib, dari tanah yang lembek. Adam itu diciptakan dari tanah dan disisipi di nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arada fakhrahu al asya, dan Allah memamerkan, menjelaskan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al asya pada makhluk-makhluknya. Wa qala, Allah berkata, hada sayyidul anbiya, ini nabi sayyidul anbiya, tuannya para nabi, pemimpinnya para nabi. Wa ajal asfiya, dan lebih mulia-mulianya kekasih, asfiya. Wa akramul habaib, asfiya itu pilihan. Wa akramul habaib, dan lebih mulia-mulianya kekasih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salat sebentar ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi nakhtim bil musyafa, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Cukup sekian, ila liqa. Kesalahan padanya diri Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.